Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Vonis AG telah dijatuhkan. AG divonis 3,5 tahun penjara oleh hakim. Vonis ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan terlalu ringan, ada yang mengatakan wajar. Namun mengingat pergaulan dunia modern sekarang ini, banyak perilaku anak di bawah umur telah melebihi perilaku dan kejahatan orang dewasa. Apakah masih tepat pembatasan umur dalam undang-undang peradilan anak sekarang ini? Inilah Hot Room, tersangkut umur, vonis berat gugur. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur. Dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe. Memicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak di korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar. Anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Jatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Sebelum kita berdiskusi dan berdebat malam ini, Hotman selalu minum kopi kesayangan Hotman, bikin saraf saya lancar langsung berdebat itu jos. Mantap kopinya. Pak Ahmad Sofyan, ahli hukum pidana anak. Pada waktu pertama kali saya nonton video penganiayaan tersebut di subuh hari, jujur bulu kuduk saya berdiri semua. Karena kelihatan terlalu kejam. Bapak sebagai ahli hukum pidana, apa pandangannya terhadap vonis ini? Ringan, wajar, atau gimana? Kalau saya ngelihat ya, hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menggunakan secara utuh Undang-Undang 11 tahun 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu bukan pendekatan menggunakan balas dendam atau supaya anak jera ya, bukan ya, itu. Apa dong? Kalau itu untuk orang dewasa. Lebih kepada pendekatan rehabilitasi, melihat ke depan, bukan melihat masa lalu. Melihat ke depan. Ke depan. Jadi Anda maunya si AG direhabilitasi aja? Menurut Undang-Undang 11 2012 itu mencegah anak untuk dimasukkan dalam penjara. Yang dimasukkan dalam penjara itu adalah pelaku-pelaku yang residivis atau melakukan tindak pidana. Tapi undang-undang itu kan umur 14 tahun ke atas boleh di penjara. Betul, 14 sampai dengan di bawah 18 itu bisa pidananya adalah, tapi pidana penjara kalau kita baca pasal 71 itu diletakkan paling bawah. Yang paling atas itu peringatan. Ya kan, selagi ada pidana-pidana lain yang bisa dijatuhkan pada AG, melihat kondisinya hari ini dan melihat kondisinya di masa depan, maka harusnya bukan pidana penjara yang harus dimasukkan. Tetapi menurut Anda, dari perilaku umur 15 tapi sudah seperti dewasa, menyaksikan penganiayaan tanpa mencegah, apakah itu masih bisa dimaafkan? Harusnya mempertimbangkan hasil litmas. Yaitu? Penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Bapas. Jadi Bapas itu melihat semua aspek. Aspek sosialnya, aspek psikologisnya, aspek mentalnya, dan aspek masa depan anak tersebut. Kalau melihat video itu, Anda bergilik nggak bulu kuduknya? Nah, dalam video itu, video penganiayaan. saya melihat yang melakukan perbuatan penganiayaan itu adalah Mario. Jelas dalam video itu. AG tidak sama sekali melakukan tindak pidana. Sama sekali tidak melakukan penendangan, caci maki, meludahi. Ada perekaman. Ya, tapi tidak melakukan perbuatan fisikal. Yang jelas dalam video tersebut hanya ada satu aktor yang melakukan penganiayaan. Tidak ada yang lain. Penyertaan kan? Nah, kalau penyertaan itu ada 3 komponen. Pertama, menyuruh melakukan. Ikut serta melakukan, bersama-sama melakukan, dan menganjurkan melakukan. Jaksa mau pakai yang mana? Ikut serta secara fisik dia tidak melakukan perbuatan. Menyuruh, dia tidak menyuruh.
menganjurkan. Dia juga bukan aktor intelektual yang melakukan perbuatan pidana. Oke, kalau gitu kita lihat aja dulu apa kata pendapat masyarakat atas vonis ini. Kita lihat dulu yang berikut ini. Kalau untuk yang kekasihnya ya karena memang masih di bawah umur dan wanita mungkin 2-4 tahun penjara lah untuk sekira-kira ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya AG sih udah cukup ya karena dia kan cuman orang yang menghasut aja. Tapi untuk pelakunya sendiri itu yang harus ditekankan sih kalau menurut saya. Kalau dari saya sih menurut saya itu terlalu sebentar ya. 3 tahun berapa? 3 tahun 6 bulan. Kayak cicilan motor nggak sih, Pe? Iya. Cicilan motor kadang ada yang 5 tahun ya kan 10 tahun gitu. Iya, itu terlalu sebentar sih. Terlalu sebentar. Kira-kira cocoknya berapa tahun ya, Mas? Kalau saya sih kalau bisa lebih dari itulah. Soalnya kan dia juga salah satu termasuk dalam skenario perencanaan kekerasan itulah. Kalau AG itu sebenarnya kalau bisa dibilang dia kayak peran utama itu AG itu ya. Kalau vonisnya cuma 3 tahun kayaknya kurang adil juga. Karena kondisi korban sampai dengan saat ini kita lihat sendiri kondisinya seperti itu kayaknya nggak adil, itu timpang. Gimana nih Pak Ahmad Sofian? Hampir semua rakyat mengatakan vonisnya terlalu ringan. Karena menganggap AG itu orang dewasa. Kalau kedewasaan mungkin kedewasaan psikologis, tapi dari psikis kedewasaan juridis adalah di bawah 18 tahun dikatakan. Jadi hanya gara-gara umur Anda mengatakan tidak pantas dihukum 3,5 tahun, begitu? Bukan, saya bilang bahwa hakim harus melihat ada bentuk hukuman lain yang bisa dijatuhkan kepada AG untuk pemulihan mental dan sosial dia. Melakukan perencanaan, saya nggak yakin juga kalau AG terlibat dalam proses perencanaan itu ya. Saya tidak yakin juga. Kenapa? Karena AG ketika bertemu dengan M ya, itu tidak konteksnya untuk berbicara tentang rencana penganiayaan terhadap D ya, tidak dalam konteks itu. Munculnya ide perencanaan itu ketika ya kalau kita baca di dalam BAP ketika ada peluang untuk bertemu dengan D. Ya, ada peluang untuk bertemu. Disitulah muncul ide dan ide itu berasal dari M, bukan berasal dari AG. Nah, kalau soal hubungan seksual tadi itu ya, hubungan seksual, saya sebutkan tadi bahwa anak yang berhubungan seksual dengan orang dewasa, meskipun anak mengambil keputusan untuk melakukan hubungan seksual, yang salah tetap dewasa. Dewasa harus menolak. Harus menolak. Ya, kalau Anda tetap merespon positif untuk melakukan hubungan seksual, berarti Anda yang salah. Bagaimana pula anak dengan anak? Nah, kalau anak dengan anak yang melakukan hubungan seksual, kedua-duanya adalah korban. Kalau begitu korban, David juga korban. Jadi tidak ada dalam konteks ini pelaku dan korban. Ada puzzle yang lepas tadi mungkin karena Abang nggak ikut sidang ya, karena kita tahu. Kita jawab dulu sesudah yang berikut ini. Pasal apa yang berubah? Kita akan jawab sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis daftar kejahatan anak. Pencurian 838 kasus, ya, pornografi, pelanggaran, ya, pemerasan, penyelundupan, penggelapan, pengerusakan, 491 kasus, semua menyangkut anak. Narkoba 341 kasus anak. Penganiayaan pelakunya anak 232 kasus. Pencabulan, pelecehan, 173 kasus yang dilakukan oleh anak. Senjata tajam, 153 kasus. Pembunuhan, 48 kasus oleh anak. Pemerkosaan, 28 kasus. Menurut saya sih ini kurang, lebih banyak lagi ya. Karena yang datang ke Kopi Joni banyak banget. Saya mau tanya dulu kepada Pak Ahmad Sofian. Ya. Di Jakarta Utara, di Taman Kota, pernah datang ke saya keluarga korban yang memerkosa itu 3 anak umur 13, 12, 3 orang. Baru-baru ini juga datang ke Hotman 911 di Lahat. Anak di bawah umur 15, 16 menyekap seorang gadis juga berhari-hari, juga anak di bawah umur. Apakah perilaku anak sekarang ini karena pengaruh akibat modern sudah seperti orang dewasa, sudah waktunya itu undang-undang dirubah nggak?
Kalau menurut saya gini, memang angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak 5 tahun terakhir memang meningkat pesat. Meningkat pesat 5 tahun terakhir. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sebagian besar adalah kecanduan pornografi dari gadget. Begitu mudahnya anak-anak tersebut mengakses konten-konten pornografi dan mereka tergoda dan kecanduan. Setelah kecanduan meningkat gairah seksualnya untuk mengaplikasikan apa yang ditonton, untuk merealisasikan apa yang ditonton. Jadi menurut Anda undang-undang tidak perlu dirubah, artinya ya udah anak umur 13 tahun pun boleh dipenjara gitu? Undang-Undang 11 2012 sudah cukup adil karena mengikuti standar internasional, Bang. Konvensi Hak Anak dan Beijing Rule dan Riyadh Rule. Mengikuti standar itu. Jadi nggak perlu dirubah undang-undangnya? Menurut saya tidak, cuman begini, ada tanggung jawab orang tua, ya. Undang-undang pelindungan anak itu teorinya begitu. Enggak, dalam banyak kasus misalnya di bawah 12 tahun, ketika anak di bawah 12 tahun melakukan kejahatan, itu tidak ada tanggung jawab orang tua. Anak dikembalikan ke orang tua atau dimasukkan di LPKS. Tapi orang tua tidak. Di banyak negara itu yang disebut dengan vicarious liability. Ketika anak yang melakukan kejahatan, ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab pidana orang tua, ada kontribusi orang tua. Jadi orang tua harus dihukum? Di beberapa negara ditarik ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban pidananya. Berarti undang-undang kita harus dirubah agar orang tua dihukum bisa. Masukkan vicarious liability untuk minta tanggung jawab pidana. Itulah usulan Anda. Iya, benar. Oke, Ibu Retno, melihat banyaknya kasus ini, apa pandangan Anda yang dilakukan oleh anak? Iya, anak melakukan tindak pidana tadi memang setidaknya dipengaruhi 3 hal. Jadi kalau tadi Bang Sofyan menyebutkan bahwa orang tua itu menjadi sentral untuk bertanggung jawab, iya. Karena apapun yang dilakukan anak, orang tua itu pola pengasuhan itu sangat berpengaruh, itu internal. Yang kedua adalah faktor eksternal tadi bagaimana di lingkungan dia, tapi yang ketiga situasional, tiba-tiba menghadapi spontan itu bisa saja. Tapi yang utama dan pertama bagi saya adalah pengasuhan orang tua. Jadi kalau ada anak, misalnya kan kalau di bawah 12 nggak bisa dipidana ya, penyelesaiannya mau tidak mau di luar pengadilan atau diversi. Nah pada kondisi ini, maka orang tua menjadi peran penting, Bang. Jadi banyak yang dikembalikan ke orang tua oleh hakim, orang tuanya terus nggak berbuat apa-apa, anaknya mengulangi kembali. Nah jadi orang tua harus dihukum tuh bisa saja. Saya sepakat dengan itu, karena itu terjadi di beberapa negara Eropa. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulan adalah bahwa perilaku anak di bawah umur sekarang ini dari berbagai kasus sudah sama dengan perilaku orang dewasa, baik dalam bidang kejahatan. Jadi memang perlu dipikirkan undang-undang sistem pidana peradilan anak ini masih perlu nggak pembatasan anak itu dibatasi, seolah-olah anak kalau masih di bawah umur seolah-olah itu mendapat perlakuan yang sangat istimewa, tidak bisa dipenjara, tapi kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Inilah akhir dari Hot Room. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam ini.